gagal total atau apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng kita di Clara Samambuna. rekomendasi wisata dan rekreasi. Kiana, rekreasi apa? Keluarga. Rekreasi keluarga. Di video kali ini kita mau sedikit melipir dari kota Bandung. Sekarang kita lagi ada di perjalanan ke Purwakarta. Karena belakangan ini FYP banget di YouTube gitu ya. Salah satu pasar, salah satu tempat yang dijadikan untuk wisata kuliner tapi pagi-pagi ke siang. Jadi kita hari ini morning person tadi dari rumah jam berapa ya? Jam 7 sih, nggak morning banget. Sekarang kita lagi ada di jalan, udah nyampe di tol Di tol Cipularang. Nah, ini kita mau exit tol lewat tol Sadang. Nah, kemana tujuannya? Ikutin terus kita. Videonya jangan pernah di skip, subscribe jangan lupa ya, like, comment, dan share video kita. Sekarang kita udah keluar tol Sadang, tapi kira-kira ya dari exit tol Sadang ini sampai ke tujuan kita ini berapa lama? Kalau dilihat dari maps 18 menit kan. 18 menit, berarti bukan waktu yang lama, itu cukup singkat. Dan ini tempatnya penuh banget nostalgia karena jajanan-jajanannya itu dominan jajanan jadul. Iya, bener banget. Jadi si jajanan-jajanan jadul ini berada di Pasar Sasagaran. Kita lagi menuju ke Pasar Sasagaran. Nah, Pasar Sasagaran ini terletak di Desa Dangder, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Nah, karena saking uniknya, pasar ini tuh kayak pasar tematik gitu ya. Jadi sekarang viral karena si pasarnya memang seperti membawa kita ke tahun 90-an. Ini sih yang jadi daya tarik buat kita datang. Nah, buat aksesnya ini udah gampang banget, udah ada di Maps, jadi kalian bisa cek sendiri di Maps, itu udah nggak perlu khawatir tersesat lagi. Ini udah dibantu juga, nanti di depannya tuh ada kayak pegawainya juga gitu, pengelola ya, yang akan membantu kita untuk mengarahkan ini belok ke sini gitu. Nah, FYI, si Pasar Sasagaran ini bukanya cuman di weekday aja. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah datang ya. Kok aku kemarin ke sana nggak ada? Ya iya, di sini bukanya cuman Sabtu sama Minggu aja dari jam 6 sampai jam 12. Jadi buat teman-teman harus meluangkan waktunya buat datang ke sini. Kalau nggak Sabtu, ya Minggu. Nah, kalau kita ini datangnya di hari Minggu, tadi berangkat jam 7 sampai sini jam 8. Alhamdulillah masih lancar jaya perjalanannya, walaupun sampai di sini ternyata kita kebagian parkirnya di area pemukiman warga dan kita juga ikut parkir di rumah warga nih. Gimana? Sini aja udah ke sini. Sekarang kita udah nyampe di Pasar Sasagaran. Iya. Kita parkir dulu, ternyata ke dalamnya kayaknya ini mah harus jalan kaki. Karena ngeliat orang-orang juga jalan kaki. Tapi nggak tahu kalau pakai motor masih bisa akses kayaknya ke dalam, soalnya dari tadi banyak lihat motor lewat dari sana. Karena jalannya emang sekecil ini tuh. Iya nih, kalau mobil mah gak masuk banget ya kan? Iya. Kita udah ada di Pasar Sasagaran. Sekarang kita mau masuk ke dalamnya. Ini pemukimannya kayak nostalgia banget ya. Zaman dulu kita emang kayak gini suasananya. Kalau di Bandung udah jarang-jarang banget kita nemuin, kecuali mungkin ada di daerah Cililin kayaknya. Nih, coba lihat deh ya di depannya. Suasananya masih banyak pohon-pohon, terus tanah-tanah. Makin penasaran. Udah mau nyampe tempatnya ini. Iya. Mana sayang? Oh, situannya saja. Ini situ warnanya. Nih, ada parkiran motor di depan. Masih di halaman. Kayak di halaman rumah warga.
Kita nyampe jam 8 udah banyak juga ini. Iya, bener banget. Kita udah nyampe jam 8 tapi ngelihat suasana di sini kok banyak banget ya orangnya. Terutama di sini ngelihat kanan, kiri, setiap ada rumah yang berhalaman luas tuh pasti isinya motor alias dijadikan lahan parkir dadakan. Jadi ini juga bawa berkah ya buat masyarakat setempat. Mudah-mudahan sih nggak terlalu rame dan ternyata bener ya kalau motor bisa dibawa sampai ke dalam-dalam sini nih. Sebetulnya kalau dilihat dari lebar jalan, mobil juga masih bisa masuk, tapi karena mungkin sudah penuh, jadi kita parkirnya tadi di depan. Gimana? Jalan. Ramai banget kan Bun. Kita bakal kebagian gak nih? Jam 8 udah rame pisan. Tapi suasananya bener-bener zaman dulu banget. Walaupun yang dijual nggak semua zaman dulu, zaman sekarang juga ada. Sebelah sana ada tanghulu. 5.000-an kesetnya 5.000-an. Nih, ini dia. Ini ada. 10.000. Mang, 5.000 tiasa. Ih, lihat ya. 5.000-an. 5.000 ada 5.000. 5.000-an. Ini apa, Mas? Rambut nenek. Rambut nenek 5.000-an Bapak. Hatur nuhun. Udah jajan aja baru masuk, ini dia rambut nenek. Kayak gulali gitu. Rambut nenek. Nih, coba kamu. Tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah kayaknya pasti suka. Aku aja suka sampai sekarang rasanya nggak berubah. Lucu. Motor gak boleh masuk. Ya, inilah dia pas pertama kali kita masuk ke Pasar Sasagaran ini. Sebelum masuk gapuranya, di luar gapura ternyata banyak juga tukang jajan yang bisa kita cobain. Contohnya tadi kita nyobain rambut nenek, itu memang otentik banget gitu ya, merasa kayak membawa aku ke beberapa tahun yang lalu. Sekarang kita lagi berjalan menuju ke area intinya. Di sini kelihatan banget ya, kanan, kiri, banyak banget pepohonan, rindang gitu ya, dan banyak juga halaman-halaman luas yang identik banget sama tahun 90-an. Ternyata kita bisa ngemper juga kalau kalian mau bawa alas tidur, alas duduk. Ya kalau di Sunda bisa dibilang samak. Coba deh lihat, kayak karpet piknik gitu, bisa banget. Sebetulnya crowded banget, kita juga nggak tahu ini bakal kondusif atau enggak. Yang jelas kita cukup antusias juga. Dilihat dari suasananya mirip-mirip suasana yang di Bali itu karena mungkin ada kain-kain ini ya, walaupun beda banget ya. Kalau di sini memang untuk suku Sunda, ciri khas suku Sunda. Nih, sekarang kita mau masuk. Udah disambut aja tulisan Wilujeng Sumping. Kita masuk dulu. Nah, gimana? Ini dia kondisi waktu kita masuk ke gerbang utama di Pasar Sasagaran. Udah ada tulisan Wilujeng Sumping. Ini dia artinya selamat datang. Ini aku juga speechless lihatnya karena banyak banget pengunjung yang datang ke sini, dan kita visit mungkin udah maju lagi ya, nambah lagi jamnya sekitar jam 8:30. Ternyata lagi tinggi-tingginya pengunjung yang datang ke sini. Gak apa-apa ya, yang penting kita udah nyampe sini, berburu kuliner, dan lirik kanan, lirik kiri banyak banget jajanan yang bikin ingatan-ingatan waktu ke tahun 90-an. Nih, ada sate kulit. Ini aku pengen banget dari dulu suka. Sini, Nak. Ibu, satenya ini berapa? 5.000 seikat. 5.000 seikat. Nih, ada cilok jadul juga. Ciloknya satu. Kalau sekarang, zaman sekarang ini masih ada juga ya, namanya apa ya ini? Lupa lagi, candil. Nasi kuning berapa, Bu? Nasi kuning itu 7.000.
7.000. Nasi kuningnya satu aja ya. Nih. Ini kue ali kalau di Sunda. Iya bayarnya langsung kan teh? Janten sabaraha. 24. Ten. Pun hatur nuhun. Ya. Yuk. Alah. Ibu ciwangnya seberaan? 5.000 itu teh yang hiji. Iya, sekarang aku lagi nyoba beli ciwang. Ciwang itu aci bawang. Cuman kalau di Bandung, khusus di tempat aku biasanya banyak juga bilang nyebutnya tuh ongol-ongol. Nah, selain ciwang di sini juga aku pesen geco karena di sini ada geco mengingatkan aku ke Sukabumi gitu ya. Udah lama banget nggak pulang. Ini geco adalah toge tauco. Jadi si togenya disiram kuah tauco gitu sambil bisa ditambahin sama kayak lontong gitu. Ibu permen eta seberaan? 2.000. Nih. Bukan. Nuhun. Yuk, ini permen jahe ya, Bu? Itu lollipopnya. Sekarang udah dapet tempat duduk. Ternyata tempat duduknya yang lesehan pun sukarela. Bisa siapa aja mau duduk tanpa harus sewa dulu. Ini pertama Kiana nyobain permen lollipop tradisional. Itu sebetulnya dari apa namanya? Gula merah sama kacang gitu. Coba Kiana bakal suka gak? Bismillah dulu. Iya bener. Gimana rasanya? Enak. Sekarang kita mau unboxing hasil sementara hasil hunting kita. Kebetulan karena dari rumah tadi belum sarapan, jadi kita sarapan sekalian di sini. Tadi ayah minta nasi kuning, beli nasi kuning juga. Terus ya ada kerupuk pocong tadi, kita karena terlalu penuh masukin dulu aja. Ini juga rambut nenek masukin dulu aja. Aku udah ngiler dari tadi lihat ini nih. Masya Allah. Enak. Susah juga. Bentar atuh. Nih. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini enaknya pakai sangu, pakai nasi. Ya, jadi kurang lebih seperti ini cara kita menikmati jajanan-jajanan yang ada di Pasar Sasaragan ini. Sekarang kita lagi menikmati sambil duduk-duduk di bangku yang sudah disediakan. Ada juga lesehan-lesehan, tinggal kita pilih mau di mana senyamannya aja. Cilok jadul, kita coba dulu. Buat rasa ciloknya enak, kenyalnya pas, terus gurihnya juga pas, nggak pedes tapi ini enak banget. Nih, jigli puding. Jigli pudingnya orang Sunda, ciwang. Nah, kalau ciwang ini tuh ciri khas banget rasanya. Mungkin nggak tahu ya teman-teman bakal kebayang apa enggak, tapi ini kenyal, gurih, tapi kenyalnya tuh kenyal yang empuk gitu. Terus si rasanya juga balance, ditambah sama taburan bawang dan seledri, itu bisa bikin nambah khas banget si ciwang ini. Nah, sekarang kita lagi mau nyoba si ciwangnya dikasih kuah. Kuahnya ini tuh kayak mirip-mirip kuah kerupuk banjur yang ada rasa kencurnya. Seger deh, nggak terlalu pedas tapi pas banget. Sekarang ciwangnya udah pakai kuah. Yang aku rasain kuahnya pedas, terus si kencur mirip-mirip kuah kerupuk banjur kalau di kita. Kita coba ya, kita banjur juga nih si ciwangnya. Ciwangnya mandi. Alah leur. Bismillah, ada takut tumpah.
Bleber. Berarti kalau teman-teman mau kesini kayaknya perlu bawa wadah tambahan dari rumah deh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Aduh, segar pisan ya, Mah. Enak pisan ya. Enak. Jangan cepat ya. Ayah, coba deh, ayah. Enak. Lebih segar. Sekarang kita mau makan geco, toge tauco. Nih, toge tauco tuh kalau dari tampilan tuh mirip patahu meren ya. Ada toge, ada lontong. Jadi tadi tuh kalau nggak pakai lontong harganya 6.000 toge sama tauco aja. Tapi kalau pakai lontong harganya jadi nambah 2.000, 8.000-an. Bismillah. Togenya selayum gambreng. Terus si lontongnya juga 2.000 teh gede banget. Ini mah kenyang. Kita berdua aja sama ayah. Nah, buat yang penasaran sama rasa geco ini, menurut kita rasanya ada gurihnya, ada asinnya, ada asamnya, ada manisnya. Ya, apa ya? Khasnya tauco aja kayak gimana. Terus si kuahnya tuh ada kacang-kacangnya gitu, walaupun gak terlalu banyak, tapi ya beginilah geco. Banyaknya toge, terus aduh, ini tuh kenyang banget sebenarnya ya, karena si potongan lontongnya gede-gede banget, ketambah togenya sealayum gambreng. Masya Allah, alhamdulillah. Awas jatuh. Aku nemu es asam, kita cobain yuk. Es asam. Mau beli apa? Es dolai naon? Es dolai naon? Es dolai itu naon? Nah, kopi ya. Es dolai itu es ciri khas Purwakarta, tapi pakai kacang sama roti, proses campur. Oh. Nah, di sini kita sempat baca juga ternyata selain es asem ada juga es dolai. Aduh, ini apa ya es dolai? Ternyata es dolai itu ciri khas Purwakarta. Mirip-mirip goyobot gitu, tapi kalau di goyobot kan ada nangkanya, ini enggak. Kita juga penasaran kayak gimana. Jadi kita pesan satu dan kita juga ditawarin buat makan di bagian belakang. Ini nih, ternyata ada emperannya, ada lesehannya khusus buat kita kalau mau makan langsung di tempat. Ada di belakang. Es asam. Gimana rasanya? Oh, udah jadi. Ya. Udah pakai batok gitu ya. Nah, ini dia es dolai kita udah datang. Ternyata isinya es dolai itu ada roti tawar, ada agar-agar, ada kacang ijo, ada juga kelapa, terus ada lagi sagu mutiara. Sama si kuahnya ini adalah kuah santan. Dikasih es batu, jadi siang-siang gini seger gitu. Dan pas kita rasain, enak, manis. Ternyata ini es dolai itu. Aku mau nyobain. Ini tadi teh apa namanya? Es dolai. Aku coba ya. Kuahnya kuah susu, manisnya pas, nggak giung banget. Ini pas banget. Kita coba ya. Ini kelapanya juga enak, lembut. Bulan puasa cocok banget kayaknya mainin. Ayo sekarang kita hunting lagi yang lain. Walaupun bingung nih, ada apa? Tapi bentar ya,
Nih, ada jajanan jadul lagi yang aku seusia Kiana juga pasti suka ini. Ada es gabus. Pernah nggak? Kita antri dulu nih. Ini ada rengginang, minyak kletik juga tadi ada. Sambil nunggu antri, kita tawaf lagi. Wah, di sini ada lagi ciwak nih. Ini potongannya lebih kecil-kecil. Sambal. Ini ada peyem. Kalau di Sunda sebutnya peyem atau tape. Ini nasi uduk, sarapan-sarapan berat. Di sebelah sini, di sini ada kerupuk nih. Perpepesan di sini masih ada. Ano ba doon apa yan? Kasi ada lang ako na. Oke. Sekarang kita dapat tempat duduk. Gak tahu bakal kedenger apa enggak. Mau nanya. Kita nyobain dulu es apa tadi? Gabus. Harganya 5.002. Bismillahirrahmanirrahim. Masih kena yang kota, masih kena tidur, Enak. kurang lagu na hayang kawin. Ayo dia, jangan copot aja. Sempat sedikit ko tenang aja. Kita boleh Pak? Jangan. Iya. Mau ya? Nih kalau zaman dulu Yang kabayan. ditarik dulu. Waktu tahun itu punya udah jatuh yang selalu. Kalau kita milenial udah biasa. Lihat, Gen Alpha. Coba makan. Coba. Ini momen ketika anak Gen Alpha nyobain es gabus, dia kayaknya bingung kok es kayak gini. Tapi katanya enak, cuman karena terlalu dingin kayaknya jadi dia bingung mendeskripsikan seperti apa. Dan ini baru pertama kali dia menemukan rasa es krim kayak gini. Lucu juga. Mau nyoba balik lagi ke yang di depan, mau beli nasi buat makan siang nanti. Teteh ibu hoyong hiji. Pami lauk sebenarnya. Ini kita lagi beli buat makan siang ceritanya, karena biar kariam alias tinggal makan gitu di rumah, karena kan emang gak masak gitu. Jadi karena di sini banyak juga menu-menu berat kayak sekarang ini. Ini tuh kayak ikan bakar dan si ibunya ngejual sesuai size ikannya. Ada yang 15.000, ada yang 25, ada yang 35, ada juga ayam bakarnya. Nah, buat nasinya juga ada 3 pilihan. Ada nasi timbel, nasi merah, nasi liwet. Wah, ini udah lengkap banget ya. Sebetulnya kita makan di sini juga bisa di bagian belakang lagi, tapi karena perut kita sudah kenyang, jadi ini kan mau take away. Makin rame nih makan siang. Iya, bener banget. Jadi makan siang ternyata si pengunjung makin tertarik sama jaipongan yang ada di sini. Setiap hari Minggu katanya suka ada pentas seni gitu di tengah-tengah dari area pasar Sasagaran ini. Nah, kalau sekarang waktu kita visit ada tari jaipong. Nah, selain pertunjukan seni yang ada di Pasar Sasagaran ini, ada satu hiburan lain, yaitu ini baru-baru ada ya, kayak photobox gitu tapi di outdoor. Unik banget, si temanya memang tema 90-an lagi, jadi aksesorisnya juga kayak topi cetok dan kawan-kawan. Harganya 25.000, tapi kita kurang ingat, ini tuh 25 per orang atau per foto. Sekarang kita udah di bagian luar lagi, perut udah kenyang sebenarnya gitu. Sekarang juga udah jam 10, gak kerasa. Ya, sekarang kita mau lanjut di bagian luar, ternyata kita lihat di sebelah sana masih ada.
ngabisin penasaran aja sih. Yuk kita lihat-lihat teman. Nih ada tukang ikan. Ada ayam warna-warni. Nih ada tangkulu, jajanan zaman sekarang. Enggak. Terus ini dimsum juga jajanan sekarang. Campur-campur jadinya. Ada crepes. Ternyata kalau di bagian luar lebih modern. Wih, ini ada cobek. Ada cobek guys. Cobek. Genjer, bakso ikan, mie kocok. Kaki 5. Iya, ini kaki 5 seperti biasa. Kalau jadulnya yang jadul banget ada di dalam. Ini ada kue cubit, cilor, huni itu buah gitu ya kalau nggak salah. Dan ternyata si mobil juga bisa diparkir di sini ya. Nggak tahu nih. Tahu tak? Kiranya kenapa bisa sampai sini? Ya itu yang pagi-pagi datang ke sini sih. Ikan udah sih nggak ada lagi ya. Ini terakhir ya? Nggak. Oh ini nih. Ini sih ujungnya walaupun di sebelah sana. Nggak tahu kelihatan apa enggak. Masih ada juga luar biasa. Ternyata seperti itulah pengalaman kita jajan-jajan di Pasar Sasaragan ini. Pasar Sasaragan ini terkenal sampai ke luar Purwakarta. Termasuk kita, termasuk teman-teman kita yang dari Jakarta juga pada datang ke sini. Ya, tapi worth it ya. Kita juga tadi banyak jajan, harganya cukup murah juga kalau dibandingkan di daerah luar ya. Ketambah, kita juga beli apa? Nostalgia. Nih, es asemnya masih kita cekek. Masih kita tenteng dari sampai sekarang. Sekarang kita mau lanjut ke destinasi lain. Jangan lupa tonton destinasi yang lainnya ya. Sekarang kita mau balik lagi ke parkiran. Terima kasih teman-teman buat waktunya nonton kita sampai selesai. Sampai bertemu di kelana selanjutnya. Dadah. Ini.